Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab statistika, yaitu kita akan belajar mengenai pemusatan data. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, statistika dalam hal ini pemusatan data itu gampang. Kalian pasti bisa. Oke, kita mulai pembahasannya. Pemusatan data. Pemusatan data di statistika ada 3 jenis. Itu ada rata-rata, ada median, dan ada modus. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu rata-rata atau disebut rata, sama saja. Rata-rata atau rata ada 3. Ada yang namanya rata-rata hitung atau mean, ada yang disebut sebagai rata-rata harmonis, ada juga yang disebut sebagai rata-rata geometris. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai rata-rata hitung. Rata-rata hitung atau mean dilambangkannya dengan X bar. Cara mencarinya adalah jumlah XI, di mana XI-nya ini adalah datanya, dibagi N. N ini adalah banyaknya datanya. Ini adalah rumus umumnya. Jadi jumlah data dibagi banyak data, itu untuk mencari rata-rata hitung. Nah, untuk mencari rata-rata hitung ini juga tergantung dari jenis datanya. Ada yang disebut sebagai data tunggal, ada yang disebut sebagai data tunggal berfrekuensi, dan ada juga yang disebut sebagai data kelompok. Masing-masing jenis data ini mempunyai cara yang berbeda dalam mencari rata-rata hitungnya. Kita mulai dengan data tunggal yang ini. Ada data tunggal 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, 6. Akan dicari rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata hitung dari data tunggal ini, caranya gampang. Tinggal dijumlahkan semuanya. Jadi 6 tambah 5 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 6 dibagi banyaknya datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data, berarti dibagi 8. 6 tambah 5 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 6, hasilnya adalah 56. 56 dibagi 8 sehingga hasilnya adalah 7. Jadi ini nilai rata-rata hitungnya. Untuk data tunggal caranya seperti ini. Nah, jenis data yang kedua yaitu data tunggal berfrekuensi. Yang dimaksud dengan data tunggal berfrekuensi ini hampir sama seperti yang nomor 1 yang ini, cuman jumlah datanya banyak. Nah, saking banyaknya, untuk mengefektifkan penulisan muncullah yang namanya frekuensi. Jadi dari data ini, dari data tunggal berfrekuensi ini, artinya atau cara bacanya seperti ini. Data 40 ini banyaknya ada 4. 45 banyaknya ada 12. Yang 50 banyaknya ada 15. Yang 55 banyaknya ada 6 dan 60 banyaknya ada 3. Jadi 60 seperti itu. Jadi karena banyaknya makanya disimpulkan cara penulisannya menjadi data tunggal berfrekuensi. Nah, banyaknya datanya ada 40 data. Nah, untuk mencari nilai rata-rata hitungnya, caranya kalikan saja masing-masing data dengan frekuensinya. Oke, berarti 40 dikali 4 berarti 160. 45 dikali 12 540. 50 dikali 15 750. 55 dikali 6 itu 330, dan 60 dikali 3 yaitu 180. Nah, setelah dikalikan dijumlahkan semuanya. 160 tambah 540 tambah 750 tambah 330 ditambah 180, dan hasilnya adalah 1960. Sehingga
rata-rata hitungnya adalah hasil yang ini dibagi jumlah frekuensinya. Jadi 1960 dibagi jumlah frekuensinya semua, yaitu 40. Saya coret ya. Yang 196 dibagi 4 dan jawabannya adalah 49. Ini nilai rata-rata hitungnya. Nah, kita lanjutkan ke jenis data yang ketiga, yaitu data berkelompok. Nah, ketika data berkelompok, perbedaannya dengan jenis yang pertama dan jenis yang kedua adalah di data berkelompok ada namanya interval. Ada intervalnya, sehingga disebutnya data berkelompok. Nah, untuk mencari rata-rata hitungnya dari data berkelompok, caranya adalah tentukan dulu nilai tengah dari masing-masing interval. Jadi nilai tengahnya misalkan XI, jadi 60 sampai 64, nilai di tengahnya berapa? Jadi 60 sampai 64 kan 60, 61, 62, 63, 64. Nah, nilai tengahnya yang mana? Yang ini nilai tengahnya. Berarti untuk interval yang pertama nilai tengahnya adalah 62. Nah, sekarang untuk interval yang kedua, yaitu 65 sampai dengan 69, 65, 65, 66, 67, 68, 69, berarti 67. Yang ketiga 72, yang keempat ya 77, dan yang terakhir adalah 82. Nah, setelah kita memperoleh nilai tengahnya, langkah berikutnya adalah kalikan antara nilai tengah dengan frekuensinya. Berarti frekuensi dikali nilai tengah, berarti 8 dikali 62, yaitu 496. 16 dikali 67, yaitu 1072. 24 dikali 72, 1728. 20 dikali 77 adalah 1540, dan yang terakhir 12 kali 82 adalah 984. Nah, ketika sudah dikalikan seperti ini, dijumlahkan semuanya, dan hasilnya adalah 5820. Nah, ketika sudah dijumlahkan seperti ini menghasilkan 5820, maka rata-rata hitungnya adalah jumlah yang ini dibagi jumlah frekuensinya. Berarti 5820 dibagi 80, dan hasilnya adalah ya 72,75. Ini nilai dari rata-rata hitungnya. Insya Allah kalian pasti bisa. Sekarang kita lanjutkan ke rata-rata yang berikutnya, yaitu rata-rata harmonis. Nah, rata-rata harmonis ini biasanya sangat tepat ketika dipakai untuk menghitung rata-rata kecepatan pada suatu kendaraan. Jadi untuk menghitung rata-rata kecepatan pada suatu kendaraan, ketika menggunakan rata-rata hitung atau min, hasilnya tidak terlalu tepat. Nah, yang lebih tepatnya adalah menggunakan rata-rata harmonis. Cara untuk mencari rata-rata harmonis dilambangkan dengan H, yaitu N dibagi sigma 1/xi. Banyaknya data dibagi penjumlahan dari 1 per masing-masing datanya. Contohnya misalkan seperti ini. Tentukan rata-rata harmonis dari data berikut. Nomor 1 3243, nomor 2 adalah 263. Nah, kita coba dengan yang pertama, yaitu 3243. Maka untuk nomor 1 rata-rata harmonisnya adalah, di sini kan banyaknya datanya ada 4. Berarti 4 dibagi 1/3 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/3. Berarti 4 dibagi. Nah, yang bawah kita operasikan pecahan, operasi penjumlahan pada pecahan, yaitu penyebutnya harus sama. Oke,
penyebutnya misalkan kita berubah ke 12, berarti 12 dibagi 3 4, 12 dibagi 2 6, 12 dibagi 4 3, dan 12 dibagi 3 adalah 4, sehingga 4 dibagi 4 tambah 6 10, 10 ditambah 7 berarti 17 per 12. Ada pembagian pecahan seperti ini, berarti jadi 4 dibalikan jadi 12 per 17, jadi 4 kali 12 48 dibagi 17, dan hasilnya adalah ya 2,82. Ini nomor pertama, jadi rata-rata harmonisnya adalah 2,82. Kita lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu 263. Untuk soal nomor 2, rata-rata harmonisnya adalah banyaknya datanya kan ada 3, berarti 3 dibagi 1 per 2 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 3, berarti 3 dibagi, kita samakan penyebutnya dengan 12 lagi, 12 dibagi 2 6, 12 bagi 6 2, 12 bagi 3 4, berarti 3 dibagi 6 tambah 2 tambah 4 yaitu 12, dan 12 dibagi 12 kan 1, berarti 3 dibagi 1, jawabannya adalah 3. Ini rata-rata harmonisnya, gampang kan ya? Oke, kita lanjutkan ke rata-rata yang terakhir, yaitu rata-rata geometris. Nah, kegunaan dari rata-rata geometris, biasanya rata-rata geometris ini dipakai di bidang perekonomian, termasuk di penentuan bunga pada suatu bank, pinjaman, dan sebagainya. Nah, rata-rata geometris dilambangkan dengan G atau U sama saja. Cara mencarinya adalah akarnya banyaknya datanya, darinya masing-masing datanya dikalikan. Oke, contohnya seperti ini. Tentukan rata-rata geometris dari data berikut. Soal nomor 1 2, 4, 8, 16, dan soal nomor 2 2, 3, 4. Oke, kita cari rata-rata geometrisnya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Berarti rata-rata geometrisnya adalah akar. Di sini kan banyaknya datanya ada 4. Banyak datanya ada 4, berarti di sini 4. Nah, terus yang di dalamnya dikalikan semuanya, berarti 2 dikali 4 kali 8 kali 16. Nah, ketika ada operasi seperti ini, artinya lihat di sini akarnya kan 4 di sini. Berarti ketika ada angka yang sama 4 kali dikeluarkan. Artinya seperti itu. Oke. Akar 4 kita sederhanakan aja sini. Tidak usah dikalikan langsung. Berarti 2 dikali 4 itu kan 2 kali 2. 8 pun bisa dirubah jadi perkalian 2, yaitu 2 kali 2 kali 2 itu 8. Dan 16 pun masih bisa, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Di sini yang 2, yang ini 4, yang ini 8, yang ini, jadi yang 16. Nah, ketika ada angka yang sama sebanyak 4, maka dikeluarkan 1 2 3 4 sama, berarti keluarkan jadi 2. Ini pun 1 2 3 4 keluarkan lagi berarti 2. Nah, sisanya adalah 2 kali 2. Nah, sehingga hasilnya 2 kali 2 kan 4. Akar 4 dari 2 kali 2 4. Nah, ini rata-rata geometrisnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2, rata-rata geometrisnya. Berarti di sini kan banyak datanya 3, berarti akar 3 dari 2 kali 3 kali 4. Berarti untuk soal nomor 2 ini ketika ada 3 buah angka yang sama nilainya, berarti dikeluarkan. Oke, kita sederhanakan lagi seperti soal nomor 1. Berarti 2 dikali 3, 4 itu kan 2 kali 2. Nah, di sini kan ada 3 yang sama, 2 2 2. Berarti dikeluarkan, berarti 2. Akar 3 dari sisanya adalah 3. Sehingga ini
jawabannya. Oke, silakan pelajari lagi, kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.